Ducati tunjuk Michele Pirro sebagai pengganti Marc Marquez untuk MotoGP Australia, tapi seri Sepang masih misteri. Keputusan mengejutkan datang dari Ducati. Setelah drama cedera yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Mandalika, kini tim pabrikan asal Italia itu akhirnya resmi menunjuk Michele Pirro sebagai pengganti sang juara dunia untuk balapan MotoGP Australia 2025 di Phillip Island. Namun yang bikin publik makin penasaran, dan media makin ramai, adalah fakta bahwa Ducati belum mengumumkan siapa yang akan turun menggantikan Marquez di seri berikutnya, MotoGP Malaysia di Sepang. Misterius, dan tentu saja mengundang spekulasi liar di paddock. Pengumuman resmi ini dirilis langsung oleh Ducati pada Jumat malam waktu Eropa. Dalam pernyataan tersebut, tim Ducati Lenovo menegaskan bahwa Pirro, yang telah menjadi test rider andalan mereka sejak 2013, akan tampil membawa Desmo Sedici EP25 di lintasan legendaris Phillip Island. Michele Pirro akan menggantikan Marc Marquez yang sedang memulihkan diri dari cedera. Ini akan menjadi balapan ke-70 Pirro di kelas utama, tulis Ducati dalam rilis resminya. Bagi penggemar MotoGP, Michele Pirro bukanlah nama asing. Ia adalah sosok yang berperan besar di balik layar, test rider yang membantu mengembangkan motor Ducati hingga menjadi monster kecepatan seperti sekarang. Setiap pembaruan mesin, aerodinamika, hingga sistem elektronik Desmo Sedici, sebagian besar melewati tangan Pirro lebih dulu sebelum dipakai para pembalap utama seperti Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Jadi meskipun bukan pembalap reguler, Pirro bukanlah rookie yang perlu diragukan. Namun tentu saja, menggantikan Marc Marquez bukanlah tugas mudah. Marquez bukan hanya ikon kecepatan, tapi juga pemimpin dalam hal strategi balapan. Ia adalah sosok yang mampu mengubah situasi dari bencana menjadi kemenangan. Maka tak heran, keputusan Ducati ini menimbulkan banyak tanya. Mengapa bukan rider cadangan muda seperti Nicolo Bulega yang diberi kesempatan? Dari sisi pengalaman, Ducati tampaknya memilih jalur aman. Phillip Island terkenal sebagai sirkuit yang berbahaya dan penuh kejutan. Angin laut yang kencang, permukaan aspal yang cepat berubah, dan tikungan kecepatan tinggi membuatnya menjadi ujian berat bagi siapapun yang belum terbiasa dengan motor MotoGP. Disinilah pengalaman Pirro menjadi kunci. Ia sudah mengenal karakter motor Ducati luar dalam, tahu bagaimana menyesuaikan setting suspensi dan tenaga mesin di berbagai kondisi. Tapi yang membuat fans semakin penasaran justru bukan soal Australia, melainkan balapan berikutnya di Malaysia. Ducati secara mengejutkan belum mengonfirmasi siapa pengganti Marquez di Sepang. Padahal, biasanya tim pabrikan sudah menyiapkan daftar pembalap pengganti jauh-jauh hari. Mengapa kali ini Ducati tampak menahan pengumuman? Di balik layar, rumor panas mulai beredar. Salah satu yang paling santer adalah kemungkinan Nicolo Bulega, pembalap Ducati di ajang World Superbike, akan mendapat kesempatan debut di MotoGP. Bulega, yang dulunya bagian dari VR46 Akademi milik Valentino Rossi, tampil luar biasa di WSBK musim ini. Ia bahkan sempat menjadi juara dunia World Supersport dan kini menjadi salah satu aset masa depan Ducati. Dengan musim WSBK yang akan berakhir akhir pekan depan, Bulega tidak memiliki konflik jadwal. Artinya ia bisa saja tampil di MotoGP Sepang tanpa hambatan. Banyak penggemar menganggap ini sebagai momen sempurna bagi Ducati untuk menguji potensi Bulega di level tertinggi. Apalagi, kontraknya dengan Ducati untuk 2026-2027 mencakup klausul pengujian dengan motor MotoGP, sebuah sinyal bahwa tim merah memang ingin menilai kemampuannya lebih awal. Selain Bulega, ada pula beberapa nama lain yang disebut-sebut dalam daftar kemungkinan Ducati. Alvaro Bautista, sang juara dunia World Superbike 2 kali, adalah salah satunya. Bautista punya pengalaman panjang di MotoGP dan kini masih berada di bawah kontrak Ducati di WSBK. Meskipun usianya sudah tidak muda, performanya tetap mengesankan, dan ia punya chemistry kuat dengan motor Desmo Sedici. Nama lain yang tak kalah menarik adalah Andrea Iannone. Setelah menjalani masa larangan balapan, Iannone kembali aktif di WSBK dan tampil cukup kompetitif bersama tim Go11 Ducati. Jika Ducati ingin menambah bumbu sensasi di Sepang, memanggil Iannone bisa menjadi langkah yang membuat paddock berguncang. Iannone adalah mantan pembalap MotoGP yang dikenal flamboyan, cepat, dan, tak kalah penting, punya sejarah panjang dengan tim Bologna. Dan tentu saja, Danilo Petrucci juga masuk dalam spekulasi. Petrus adalah sosok yang selalu disukai publik karena kepribadiannya yang rendah hati dan gaya balapnya yang nekat. Ia sudah beberapa kali tampil menggantikan pembalap cedera dalam 2 musim terakhir dan masih punya hubungan baik dengan Ducati. Dengan pengalaman balap di berbagai ajang, dari MotoGP hingga Dakar Rally, Petrucci bisa jadi pilihan cadangan yang solid. Namun,
Jika kita melihat pola berpikir Ducati dalam beberapa tahun terakhir, mereka tampaknya mulai fokus mengembangkan generasi muda. Marc Marquez didatangkan bukan hanya untuk meraih gelar juara, tapi juga untuk menjadi sosok mentor bagi pembalap muda yang akan datang. Maka, pilihan Bulega tampaknya masuk akal secara strategis. Ducati bisa menilai langsung apakah Bulega cukup cepat, cukup tenang, dan cukup tangguh untuk naik ke kelas Premier dalam 2 tahun ke depan. Sementara itu, kabar dari Madrid menyebutkan bahwa kondisi Marc Marquez mulai membaik. Meski begitu, dokter pribadinya menyarankan agar ia tidak terburu-buru kembali ke lintasan. Cedera yang diderita Marquez di Mandalika melibatkan pergelangan tangan kanan dan memerlukan pemulihan menyeluruh agar tidak mengganggu performanya di masa depan. Dengan target comeback pada bulan November, kemungkinan besar Marquez baru akan tampil lagi di Qatar atau Valencia, tergantung pada hasil pemulihan fisiknya. Dari sisi fans, keputusan Ducati menurunkan Pirro di Australia disambut dengan rasa campur aduk. Banyak yang senang karena Pirro akhirnya kembali ke lintasan MotoGP, tapi ada pula yang merasa balapan tanpa Marquez terasa kurang greget. Phillip Island adalah salah satu sirkuit yang sangat disukai Marquez, tempat di mana ia sering tampil luar biasa. Tanpa kehadirannya, banyak yang merasa atmosfer kompetisi akan sedikit berkurang. Meski begitu, dari perspektif teknis, ini adalah peluang emas bagi Ducati untuk mengumpulkan data berharga. Dengan Pirro di lintasan, tim bisa mendapatkan masukan langsung dari pembalap yang benar-benar memahami karakter motor mereka secara mendalam. Data itu nantinya akan digunakan untuk memaksimalkan performa Marquez saat kembali nanti. Dan jika benar Ducati memilih Nicolo Bulega untuk balapan di Sepang, dunia MotoGP akan punya tontonan menarik. Debut pembalap muda yang membawa semangat baru, menggantikan sang legenda yang sedang memulihkan diri. Sebuah transisi kecil, tapi bisa jadi awal babak baru dalam proyek besar Ducati membangun dinasti di MotoGP. Jadi, apakah Ducati akan mengambil risiko dengan menurunkan Bulega di Sepang? Ataukah mereka akan kembali ke nama-nama lama seperti Bautista atau Petrucci untuk bermain aman? Semua masih misteri. Tapi satu hal yang pasti, absennya Marc Marquez sementara waktu telah membuka pintu bagi cerita baru yang tak kalah seru. Dan Ducati tampaknya tahu betul bagaimana membuat dunia MotoGP terus berbicara tentang mereka. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious